Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Sinta Dewi dengan NIM 1262042021130. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah matematika dalam pembelajaran beserta tokoh-tokoh dalam matematika. 3. Sejarah matematika dalam pembelajaran. Salah satu kompetensi guru adalah memahami sejarah matematika karena peran sejarah matematika yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika. Falwell, tahun 2000, menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. A. Understanding atau pemahaman, perspektif sejarah dan perspektif matematika, struktur modern saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. B. Antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktif sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. C. Skills atau keterampilan. Memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. John Falwell Jr. tahun 1996 menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu A. Menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. B. Menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. C. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. D. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. E. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. F. Aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. G. Memacu keras tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah. H. Merencanakan proyek tentang aktivitas lokasi matematika pada zaman dahulu. I. Menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik-teknik atau metode-metode matematika. I. Mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan, atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada zaman sekarang. K. Merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarahnya. I. Merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. 4. Beberapa tokoh matematika. A. Pythagoras tahun 580 sampai 501 sebelum Masehi. Pythagoras yang lahir di Pulau Samos di Turki mendirikan perguruan yang disebut Perguruan Pythagoras. Dasar penggunaan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras adalah antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. B. Euclid tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Data yang dapat dipercaya berasal dari Proclus sekitar tahun 420 Masehi. Euclid dipastikan pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. C. Arithmetic tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Arithmetic berasal dari Syracuse, Pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Ia belajar di Universitas Alexandria. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Cerita tentang penemuan hukum hidrostatik merupakan salah satu contohnya ketika ia mendapatkan tugas dari Raja Hieron untuk menguji kemurnian mahkota emas. Di saat mandi, ia menemukan sifat hidrostatis dan karena kegembiraannya, ia berlari keluar dalam keadaan tanpa pakaian sambil berteriak, "Eurek, Eurek, aku menemukan."
Pada saat Syracuse diserang oleh Romawi, Aristimedes membantu dengan membuatkan beberapa mesin untuk mempertahankan kotanya pada saat Syracuse akhirnya jatuh pada 212 tahun sebelum Masehi. Aristimedes pun terbunuh oleh tentara Romawi karena begitu asyiknya melukis kurva di pasir. Aristimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern yang kita sebut sebagai kalkulus. D. Brahmagupta tahun 598 sampai 670 Masehi. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpenting adalah Brahmasputa Siddhanta 628 yang ditulis di Birmal, ibu kota dinasti Gujara. Sebagai pelengkap karya di atas, Brahmasputa juga menulis Kandakatya pada tahun 665 saat ia berusia 67 tahun. Brahmasputa Siddhanta memuat 25 bab. Sumbangan lain adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma kini dikenal dengan rumus iterasi Newton-Raphson. Al-Khwarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Khiran Al-Khwarizmi, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 Malam, Baghdad. Aljabar sering diletakkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kansis dalam The Source of Al-Khwarizmi, Algebra menyebut bahwa Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar. Begitu pula Boyer dalam A History of Mathematics. Fibonacci tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Fibonacci adalah matematikawan Italian yang hidup antara 1170 sampai 1240 atau 1250 Masehi. Fibonacci mengenai sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun melencong, Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Adapun beberapa karya yang lain tentang matematika perdagangan dan bilangan irasional dinyatakan hilang. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. A. Memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Bukunya yang berjudul Liber ABC atau The Book of Calculating memberi perhatian khusus pada sistem bilangan Hindu-Arab dan mungkin sebagai pengaruhnya. Matematika menggunakan sistem bilangan tersebut. B. Perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction. Tidak diketahui pasti siapa yang menemukan pecahan, tetapi Fibonacci telah menggunakannya dalam perhitungan yang dilakukannya. C. Dalam Liber Quadratum atau The Book of Square, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. D. Praktika Geometrik ditulis tahun 1220. Buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. Flossi 1225. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. G. Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Karya terpenting terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. H. Fermat tahun 1601 43 sampai 1727 Masehi. Newton pada matematika dimulai tahun 1663 saat ia dibelikan buku astrologi di Cambridge, tetapi ia tidak memahami matematika di dalamnya. Ia lalu memutuskan untuk mempelajari beberapa buku matematika lainnya. Tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku De Methodis Serium et Fluxionum yang diterbitkan tahun 1736. K. Gauss tahun 1777 sampai 1855 Masehi.
Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Gurunya, Widner, terkejut saat Gauss dengan seketika dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Ia masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. L. Cantor tahun 1854 sampai 1918 Masehi. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Pada tahun 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvers tahun 1870. Dedekind menulis definisi bilangan real lewat potongan Dedekind. Setelah membaca makalah Cantor di atas, Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung.